bersama kami menjayakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, siang ini kita akan bicara persoalan perbandingan antara sosok Hasan al-Banna dengan sosok Sayyid Qutb. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan sejarah pertama gitu ya, perbandingan biografi biologis ya, atau biografi dasar dari Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb. Pertama, angkatan usia Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb itu tidak berbeda jauh. Kalau Hasan al-Banna itu lahir kira-kira tahun 1901 pas. Sayyid Qutb itu lahir pada tahun 1906, artinya hanya beda 5 tahun usianya. Ini kalau angkatan kampus itu berarti Hasan al-Banna mau lulus, dia masih maba gitu ya, Sayyid Qutb itu. Tapi yang menarik adalah usia aktivisme Sayyid Qutb seakan-akan tertunda kira-kira 20 tahun lamanya. Dan untuk kita ketahui gitu ya, beliau berdua itu sama-sama berasal dari Darul Ulum, dari satu alma mater yang sama. Artinya beliau ini adalah seorang calon guru pada saat di kampus, dari IKIP lah gitu ya, dari kampus pendidikan, atau dalam bahasa tanda kutip dari UIN lah. Nah, beliau juga sama-sama, Hasan al-Banna itu mengajar di SD di Ismailiyah, kalau Sayyid Qutb itu mengajar juga di SD. Ya, jadi dua-duanya adalah guru SD dan dua-duanya adalah PNS. Akan tetapi usia aktivisme Hasan al-Banna lebih cepat, karena kita tahu ternyata biografinya orang tua Hasan al-Banna itu menghubungkan Hasan al-Banna dengan sosok ulama. Ya, banyak sekali ulama yang dihubungkan oleh orang tuanya. Karena kita tahu orang tua Hasan al-Banna sendiri adalah seorang ulama. Sedangkan orang tua Sayyid Qutb tidak. Orang tua Sayyid Qutb itu adalah seorang pegawai, dan biografi masa muda Sayyid Qutb lebih banyak berhubungan dengan dunia tulis-menulis. Kalau Hasan al-Banna di usia 25 tahun gitu ya, itu sudah mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin, yang basis gerakan Ikhwanul Muslimin itu adalah pergerakan Islam. Setelah sebelumnya Hasan al-Banna itu mengetuai ada organisasi namanya Jamiah Adab wal Akhlak. Artinya organisasi untuk memperbaiki adab dan akhlak orang-orang Mesir pada saat itu. Tapi jaringannya jaringan pemuda gitu ya. Kalau Sayyid Qutb di usia kira-kira sekitar 25 sampai 30 tahun itu mengalami fase-fase pemikiran politik dan fase pemikiran sastra yang unik. Beliau tidak bergerak untuk kepentingan Islam, tapi beliau bergerak untuk kepentingan kebudayaan pada saat itu. Apalagi Sayyid Qutb kemudian pada saat itu tidak terlalu jeli gitu ya melihat permasalahan negara, tidak seperti Hasan al-Banna yang memang sejak kecil ketajaman pemikiran yang mengenai negara sudah tampak. Hanya masalahnya beliau berdua ini sama-sama seorang hafiz Quran ya, jadi modal awalnya cukup. Cuman modal awal yang dimiliki oleh Hasan al-Banna lebih besar daripada Sayyid Qutb untuk menjadi seorang aktivis. Maka aktivisme Hasan al-Banna bisa lebih cepat daripada Sayyid Qutb. Kalau Sayyid Qutb, beliau itu tampak mengalami masa metamorfosis gitu ya, masa kepompong yang lebih lama daripada Hasan al-Banna. Usia aktivisme beliau itu kira-kira baru muncul kira-kira tahun 50 pas ketika beliau itu berbaiat kepada organisasi Ikhwanul Muslimin. Saat itu usia beliau kira-kira 44 atau 45 tahun. Sedangkan pada saat yang sama Hasan al-Banna pada usia 40 tahun itu sudah wafat dibunuh gitu ya. Usia 49 tahun Hasan al-Banna itu wafat dibunuh. 49 atau 48 gitu ya. Mari kita lihat. Jadi usia aktivisme Sayyid Qutb itu kira-kira terlambat 20 tahun dibandingkan Hasan al-Banna. Penyebabnya tadi, karena memang akses beliau di masa muda gitu ya. Maka di sini kita bisa belajar peran orang tua itu cukup penting memang untuk bisa memboosting aktivisme seorang anak. Akses yang diberikan kepada orang tuanya dari Allah gitu ya, tentu saja ini nanti bisa kita lihat bagaimana jejak track anaknya akan menjadi seorang aktivis semacam apa, atau usia aktivisme dia itu semacam apa. Sudah terlihat dari masa kecil dia, kira-kira akses politik yang didapatkan oleh anaknya, akses keagamaan yang didapatkan oleh anaknya kira-kira setinggi apa. Itu nanti akan sudah bisa kelihatan. Yang itu yang pertama.
Yang kedua, beliau ini gimana sih perbandingannya, perbandingan aktivismenya. Nah, Hasan al-Banna di 20 tahun pertama itu seakan-akan memberikan jalan atau melapangkan jalan bagi Said Qutb kelak di 20 tahun kemudian untuk menapaki pintu aktivisme yang berbeda. Kita tahu Hasan al-Banna itu dan kaitannya dengan organisasi Ikhwanul Muslimin itu memberikan satu kaidah-kaidah dasar keorganisasian. Hasan al-Banna itu tampak lebih mencolok sebagai seorang organisator daripada seorang ideolog. Maka ijtihadnya yang paling penting itu kan adalah persoalan halakoh, sistem halakoh, dan kemudian sistem organisasi Ikhwanul Muslimin. Kemudian memang Hasan al-Banna juga menciptakan satu dasar landasan falsafah ideologis yang begitu kuat, namanya risalah ta'lim. Ya, akan tetapi para ahli sendiri mengakui bahwa pengaruh risalah ta'lim tidaklah sebesar pengaruh dari Ma'alim fi Thariq. Ma'alim fi Thariq adalah karya ideologis magnum opus gitu ya, atau masterpiece dari Sayyid Qutb. Sementara risalah ta'lim adalah masterpiece tulisan dari Hasan al-Banna. Nah, risalah ta'lim itu kita tahu isinya kan, risalah ta'lim itu adalah arkanul bai'ah, yang kemudian dari rukun yang pertama yaitu al-fahmu ada tafsiran berupa 20 asas namanya usul isyrin. Nah, dari risalah ta'lim ini dasar-dasar keorganisasian, dasar-dasar ibadah, dan juga kemudian dasar-dasar pergerakan Ikhwanul Muslimin dibina. Hasan al-Banna pelan-pelan gitu ya melakukan fase-fase dasar pembangunan Ikhwanul Muslimin, menciptakan cabang-cabang ya, menciptakan dasar-dasar departemen apa yang harus ada, menciptakan pola keumuman bagaimana Ikhwanul Muslimin dalam memandang pemerintah, bagaimana Ikhwanul Muslimin dalam memandang penindasan dan penjajahan dan lain sebagainya. Nah, setelah fase ini selesai gitu ya, anggap saja ini adalah fase ideologisasi gitu ya. Fase ideologisasi, masuklah satu fase ketika organisasi Ikhwanul Muslimin gitu ya ada di usia 20 tahun. Apa artinya angka 20 tahun ini? Angka 20 tahun itu artinya ketika satu organisasi menjumpai satu generasi rekrutmen yang baru. Nah, ini nanti seperti kami gitu ya, satu keumuman gitu ya, setelah organisasi itu memasuki angka 20 atau setiap kali jeda 20 tahun di sebuah organisasi, pasti akan muncul satu generasi baru. Contoh, orang-orang yang pada angka 20 tahun lalu masuk ke dalam organisasi Ikhwanul Muslimin, di waktu 20 tahun kemudian kita akan jumpai satu generasi baru yang orang tua mereka mungkin adalah kader Ikhwanul Muslimin. Seperti juga di kami, kita juga akan menjumpai gitu ya, yang orang yang 20 tahun lalu adalah kader kami, hari ini anaknya mungkin sudah gabung kami. Ya kan? Ini yang saya jumpai di misalnya ya, ketua OSIS di tempat saya mengajar yang hari ini sudah kelas 3. Orang tuanya adalah pendiri kami Jember. Nah, artinya organisasi Ikhwanul Muslimin saat Hasan al-Banna bergabung dengan pada saat Said Qutb bergabung sudah berbeda gitu ya. Beda dalam artian sasaran dakwahnya pun sudah berbeda. Apalagi orang sudah punya satu segmen khusus mengenai apa sih Ikhwanul Muslimin itu. Kalau di zaman awal Hasan al-Banna berdiri, Ikhwanul Muslimin memang sangat inklusif. Artinya semua orang itu bisa bergabung ke dalam Ikhwanul Muslimin dan mengikuti tahap demi tahap. Mereka lah yang membentuk Ikhwanul Muslimin. Kalau di masanya Said Qutb, orang bergabung itu mereka yang dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin karena bangunan ideologis Ikhwanul Muslimin sudah ada. Gitu ya. Ibaratnya kalau kita menuangkan air atau kita melihat hujan di suatu hutan. Hujan pertama yang turun itu akan nanti mencari sendiri di mana tanah yang datar dan di mana tanah yang punya celah agar air itu mengalir di celah-celah tersebut. Nah, tanah itu gitu ya adalah bangunan masalah-masalah yang akan dihadapi sehingga menghasilkan ideologi tertentu. Sedangkan di generasi yang baru nanti mereka tinggal mengikuti celah tanah yang ditinggalkan oleh aliran air yang pertama tadi. Nah, itu maksudnya. Maka di generasinya Said Qutb gitu ya, orang meminta satu cara berjuang yang baru karena memang di masa akhir kehidupan Hasan al-Banna sendiri, Ikhwanul Muslimin itu dibubarkan oleh pemerintah dan Hasan al-Banna sendiri ditembak. Orang berada dalam masa kebingungan gitu ya. Bagaimana cara berjuang yang lebih tepat lagi, alasan berjuang apa gitu loh yang diberikan oleh Ikhwanul Muslimin. Dan di titik inilah Said Qutb memberikan alasan berjuang melalui bukunya, terutama adalah Ma'alim fi Thariq atau petunjuk jalan yang lurus.
Apalagi sosok Said Qutb itu populis gitu loh. Sosoknya itu luar biasa hebat, besar dan terkenal gitu ya di kalangan sastrawan maupun di kalangan anak muda. Tulisan-tulisan itu digemari sekali. Beliau tampil sebagai sosok pahlawan dan sebagai sosok pembaru. Apalagi momennya itu pas. Momennya itu ada pada saat seluruh anggota Ikhwanul Muslimin yang penting-penting gitu ya, itu semua dipenjara. Karena kan pada saat masa akhir hidup Hasan al-Banna, Ikhwanul Muslimin itu dibubarkan. Dan kemudian pada masa kekosongan aliran ideologi, pada masa kekosongan patron inilah Said Qutb tampil gitu ya, ditampilkan oleh Allah sebagai orang yang akan memberikan petunjuk ideologis kepada kader Ikhwanul Muslimin yang baru bergabung maupun sisa kader Ikhwanul Muslimin yang mengalami kebingungan dan kekosongan kepemimpinan. Meskipun pada saat itu Ikhwanul Muslimin sendiri mengangkat satu sosok pemimpin namanya Hasan al-Hudaybi. Tapi Hasan al-Hudaybi tidak semencolok Said Qutb dalam urusan ideologis. Masih yang berbeda dari pola pikir atau dari produk pemikiran Said Qutb dan Hasan al-Banna. Hasan al-Banna melalui Arkanul Bai'ah dalam Risalah Ta'lim, yang mana Risalah Ta'lim ini nanti akan ditemukan dalam Majmu'atul Rasail. Hasan al-Banna itu tidak menulis satu buku khusus gitu ya mengenai aktivisme. Menurut apa yang ditulis oleh Jum'ah Amin misalnya, atau ditulis oleh Ali Abdul Halim gitu ya. Kalau Jum'ah Amin ini menulis dalam Tarikh Ikhwanul Muslimin, sedangkan Ali Abdul Halim Mahmud itu menulis dalam perangkat tarbiyah Ikhwanul Muslimin. Kedua orang ini sama-sama menyimpulkan bahwa Hasan al-Banna itu tampaknya mengalami sesuatu, baru setelah itu menyimpulkan apa yang dia alami dalam bentuk esai-esai yang terbit 2 minggu sekali atau seminggu sekali dalam harian Ikhwanul Muslimin, atau juga dalam konteks gitu ya, dalam konteks terbitan-terbitan apapun yang pada saat itu beliau dapatkan. Maka tulisan-tulisannya dari tulisan awal gitu, dari kepada apa kami menyeru manusia sampai nanti esai-esai terakhirnya yang terbit kira-kira pada tahun 49 awal sebelum beliau akhirnya syahid ditembak gitu ya, itu mengalami perkembangan seiring dengan besarnya organisasi Ikhwanul Muslimin. Jadi buku Majmu'atul Rasail itu seperti buku hariannya Hasan al-Banna, hari demi hari, minggu demi minggu, pada saat Hasan al-Banna mendirikan satu gerakan. Maka munculnya Risalah Ta'lim itu tidak mengawali gerakan Hasan al-Banna, tapi justru Hasan al-Banna itu mengawali pergerakannya terlebih dahulu, baru kemudian menyimpulkan sebenarnya masalah umat, masalah gerakan saya, masalah Mesir, masalah saya pribadi itu apa sih obatnya. Maka kalau kita lihat di Usul Ishrin, buku Usul Ishrin, kitab Risalah Ta'lim gitu ya, dan kemudian isi dari Usul Ishrin dan Arkanul Bai'ahnya itu sendiri, itu kebanyakan sifatnya inklusif, mempersatukan umat gitu loh. Apapun mazhab kalian, apapun pandangan akidah kalian, ayo bergabung kita beramal. Nah ini yang kemudian membedakan organisasi Ikhwanul Muslimin dari kebanyakan organisasi Islam yang ada, yang gitu ya hanya satu pandangan akidah atau hanya satu pandangan fikih. Nah, ini juga kemudian diprotes pada saat itu oleh organisasi-organisasi yang ada. Tapi orang pada saat itu sudah jenuh gitu loh. Karena bayangkan solusi dari penindasan gitu, solusi dari penjajahan Inggris kepada Mesir pada saat itu bukan memperdebatkan apakah Allah itu di Arsy atau Allah itu tidak bertempat. Tapi solusinya adalah bagaimana petunjuk jalan yang jelas, bagaimana step by step yang jelas agar kita bisa melawan atau mengusir Inggris dari Mesir. Nah, step-step inilah yang kemudian diberikan Hasan al-Banna melalui esai-esainya yang pada saat itu terbit melalui harian Al-Ikhwanul Muslimun. Hasan al-Banna sendiri itu lebih dekat memiliki akidah dalam bukunya ya, Risalah Aqaid, dan juga Allah fil Aqidatil Islamiyah, itu karangan Hasan al-Banna juga. Akidah Hasan al-Banna sendiri itu lebih dekat kepada Asy'ari. Ya, artinya beliau ini orang Asy'ariyah, Asy'ariyun gitu ya. Tapi secara fikih tampaknya beliau itu menganut mazhab Hanbali. Nah, gitu ya. Jadi ini nggak usah diperdebatkan akidahnya Hasan al-Banna itu apa gitu ya. Tapi secara fikih, secara akidah itu beliau lebih dekat kepada Asy'ariyah atau Asy'ari. Begitu juga dengan Said Qutb, apalagi keduanya itu sempat berguru dan mendapatkan ijazah untuk tarekat Syaziliyah gitu ya. Syaziliyah itu adalah satu tarekat yang sampai hari ini pun di Indonesia cukup berkembang gitu ya. Nah, berbeda dengan Said Qutb.
Said Qutb itu melihat keumuman organisasi Ikhwanul Muslimin. Beliau kemudian mengalami perenungan yang hebat sekali, dan sebelum beliau bergerak, beliau sudah menciptakan berbagai buku yang menandai transformasi aktivisme beliau. Gitu ya. Dan kemudian ketika beliau memimpin gerakan Ikhwanul Muslimin, terbitlah buku yang judulnya Ma'alim fi Thariq. Gitu ya. Jadi ini perbedaan latar belakang ideologis keduanya. Nah, Hasan al-Banna melalui risalah Ta'lim pada saat itu dianggap sudah lagi tidak mampu menjawab zaman, gitu loh. Apalagi terutama ketika masa-masa ketika Hasan al-Banna itu tewas ditembak, gitu ya. Butuh sesuatu yang lebih tajam, butuh sesuatu yang lebih teknis, gitu ya, butuh sesuatu yang lebih kuat secara ideologis untuk bisa menghadapi penjajah tanpa kemudian menjadi semacam oposisi atau menjadi semacam pengganti dari risalah Ta'lim. Karena risalah Ta'lim itu semacam Pancasilanya Ikhwanul Muslimin, nggak bisa diganti. Maka Said Qutb alih-alih menciptakan Pancasilanya Ikhwanul Muslimin, beliau itu menciptakan tafsir dari Usul Ishrin, tafsir dari Al-Kanur Bai'ah yang namanya Ma'alim fi Thariq tadi. Kemudian Ma'alim fi Thariq ini memang warnanya itu jauh lebih ideologis, gitu. Warnanya itu jauh lebih teknis. Kalau Hasan al-Banna itu hanya mengatakan perbaikan-perbaikan minor atau perbaikan-perbaikan sederhana untuk negara. Kalau Said Qutb itu sampai menyatakan bahwa negara itu memang harus melaksanakan syariat Islam dengan bahasa yang lebih tegas. Sehingga kemudian banyak anggota Ikhwanul Muslimin sendiri banyak salah mengartikan, kemudian berubah menjadi radikal. Terutama kondisinya pada saat itu, kalau kira-kira di 20 tahun pertama Ikhwanul Muslimin, hanyalah di masa akhir saja Hasan al-Banna itu mengalami konfrontasi dengan pemerintahan. Kalau Said Qutb memang sejak awal itu sudah mengalami konfrontasi dengan pemerintahan. Ya, sudah mengalami sudah mengalami benturan, sehingga buku-buku Hasan al-Banna itu sifatnya lebih lembut, gitu ya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu menusuk pemerintah. Kalau buku-buku yang diciptakan oleh Said Qutb itu jauh lebih menusuk, karena pada saat itu memang ungkapan-ungkapan kerinduan orang terhadap cara berjuang yang lebih konkret itu begitu kuat dirasakan. Nah, itu perbedaan tulisan Hasan al-Banna dengan Said Qutb. Maka dari Hasan al-Banna memasuki periodenya Said Qutb, Ikhwanul Muslimin itu mengalami pembelokan, radikalisasi, gitu ya, dan memasuki masa-masa jihad dalam konteks primer, artinya jihad dalam konteks sesungguhnya. Apalagi ya, satu sayap Ikhwanul Muslimin yang namanya Nizamul Khas yang sudah dibubarkan pada masa Hasan al-Banna dihidupkan lagi oleh Said Qutb. Nizamul Khas itu adalah sayap militer dari Ikhwanul Muslimin, sayap senjata dari Ikhwanul Muslimin. Dibubarkan karena pada saat itu Nizamul Khas tidak bisa dikendalikan dan berbuat kerusuhan, artinya melakukan aksi terorisme. Nah, di masa Said Qutb itu dihidupkan lagi, dan itulah yang kemudian menyebabkan Said Qutb terkena dakwaan penjara, tuduhan untuk melakukan kudeta dan pembunuhan kepada Gamal Abdul Nasir serta penyelundupan senjata. Ya. Akhirnya kira-kira 15 tahun setelah Said Qutb masuk ke dalam organisasi Ikhwanul Muslimin, beliau dihukum gantung, gitu ya. Dan beliau sempat menyelesaikan tafsir fi Dhilal Quran, karena pada saat itu Said Qutb sempat menyelesaikan kontrak dengan penerbit. 2 juz pertama fi Dhilal Quran diselesaikan di luar penjara. Tapi setelah menulis 2 juz, Said Qutb itu dipenjara, dan pihak penerbit itu menuntut pemerintah. Karena apa? Karena tafsir fi Dhilal Quran itu belum selesai ditulis, maka pemerintah harus membayar gantinya. Akhirnya pemerintah membolehkan Said Qutb untuk menulis fi Dhilal Quran di dalam penjara. Tentu saja tanpa bantuan, gitu ya. Artinya kualitas hafalan Said Qutb, gitu ya, kualitas pemahaman tafsirnya Said Qutb itu kuat sekali. Nah, pengaruh wafatnya Hasan al-Banna memunculkan pribadi Said Qutb. Kalau pengaruh wafatnya Said Qutb itu memancing kemarahan dunia Islam, dan sejak saat itu, gitu ya, dimulailah satu era, gitu ya, yaitu era Islam revivalisme global, gitu ya. Said Qutb dianggap sebagai bapak terorisme internasional, gitu ya, dan kemudian ideologi Said Qutb itu digunakan di lintas organisasi, dari Al-Qaeda, NII, KAMI, gitu ya, Boko Haram, ISIS sekalipun, dan lain-lain. Kira-kira rekan-rekan sekalian, itulah yang bisa kita diskusikan hari ini mengenai Hasan al-Banna dan Said Qutb, gitu ya. Saya nggak akan terlalu banyak ya mendiskusikan sesuatu yang
sifatnya bombastis gitu ya, nggak usah. Kita diskusi dengan cara yang asik saja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.